Selamat pagi semuanya, semoga semuanya baik-baik saja. Sekarang kita mempelajari tema 2, subtema 2. Bahasa Indonesia yaitu wujud dan kegunaan benda. Oke, kita lihat kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa kalau kita tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa juga menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Ada 3 macam bentuk benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita lihat benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Kita lihat ada 5 pertanyaan di sini. Kita diskusi bersama-sama ya. 1. Bagaimana bentuk benda padat? Bentuknya tetap, tidak berubah. Nomor 2. Bagaimana bentuk ukuran benda padat? Bentuk ukuran benda padat bermacam-macam. Ada yang kecil, besar, dan sedang. Nomor 3. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Yang terjadi yaitu bentuk buku tidak berubah. Lalu bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Nomor 4. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuknya tetap. Nomor 5. Apa kesimpulanmu tentang benda padat? Benda padat adalah benda yang tidak berubah. Benda yang wujud dan bentuknya tetap. Berikut. Nah, di sini ada nama benda, di sini benda padat, dan sini bukan benda padat. Yuk kita identifikasi. Nomor 1. Kursi termasuk benda apa? Benda padat. Meja termasuk benda padat. Minyak bukan benda padat. Pensil benda padat. Buku benda padat. Televisi benda padat. Air putih bukan. Sendok benda padat. Kecap bukan. 10. Pulpen benda padat. Yuk kita lihat contoh benda padat di sekitar kita. Nah, di sini ada pensil, simpai, penggaris, dan meja. Ini adalah contoh benda padat. Berikutnya, benda cair. Tahukah kamu apa itu benda cair? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika minyak dipindahkan ke dalam kaleng, maka bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap.
kita lihat, ini contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Kita lihat ada madu, sirup, kecap, minyak goreng, dan air putih. Ini adalah contoh benda cair di sekitar kita. Kita lihat lagi benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas, seperti buku, pensil, air, susu, dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Yuk kita lihat. Nah, penjelasannya, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena apa? Tentu adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat atau disentuh. Namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Kita lihat contoh benda gas di sekitar kita. Kita lihat, ini apa? Balon. Ini gas. Ini tabung LPG yang di dalamnya ada gas. Lalu ada uap. Nah, ada uap dari sebuah pabrik. Nah, ini ada air yang mendidih, mengeluarkan uap air. Nah, ini. Nah, kita lihat seperti asap ya. Ini adalah uap dari suatu pabrik. Berikutnya, ketika kita mau memasak, kita memerlukan kompor, wajan, sendok, pisau, dan alat-alat dapur lainnya. Ketika kita mau berangkat ke sekolah, kita memerlukan pakaian seragam seperti sepatu, kaos kaki, tas, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya. Nah, itulah pengertian contoh bentuk dan ukuran benda padat, benda cair, dan benda gas. Selamat mempelajari materinya ya.